Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Aprilia Andriani dengan NIM 14014211164 akan memberikan penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Kita masuk ke materi. Materi yang pertama tentang perkembangbiakan generatif, yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Kita masuk materi yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan pembiakan yang didahului dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan ini berarti kita membutuhkan objek bunga yang memiliki benang sari dan putik. Dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Karena kita objek yang melakukan penyerbukan adalah bunga, yaitu benang sari dan putik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama terdiri dari benang sari. Benang sari merupakan sel kelamin jantan pada bunga. Yang kedua ada putik, yaitu sel kelamin betina pada bunga. Selanjutnya ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkota ketika kuncup. Keempat ada dasar bunga, tempat melekatnya mahkota bunga. Selanjutnya ada mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk melancarkan penyerbukan. Nah, di sini serangga juga dapat membantu untuk melancarkan penyerbukan. Yang keenam ada bakal biji yang berfungsi sebagai tempat pertemuan sel telur yang dibuahi. Yang terakhir yaitu tangkai bunga. Bagian dari bunga berada di bagian bawah. Selanjutnya yaitu biji. Biji merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu yang pertama lembaga. Lembaga sendiri merupakan bagian biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya ada keping biji, yakni cadangan makanan pada saat biji sedang berkecambah dari luar biji sehingga menyerap makanan yang tersedia pada keping biji. Selanjutnya ada tahapan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Kita lihat di gambar, di sini ada putik dan benang sari yang mengalami penyerbukan atau nama lainnya polinasi, lalu mengalami pembuahan yaitu fertilisasi. Pembuahan itu ini, lalu penyebaran biji lalu terjadi perkecambahan. Selanjutnya yaitu perkembangan vegetatif. Perkembangan vegetatif terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia ataupun makhluk lain, atau perkembangbiakannya berlangsung karena proses alami. Sedangkan vegetatif buatan merupakan vegetatif yang dilakukan melalui bantuan manusia. Selanjutnya, dalam vegetatif buatan, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini untuk dapat memperkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok merupakan membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Seperti gambar, yang pertama kita cari batang tumbuhan yang masih muda. Lalu kita kelupas kulit luarnya. Setelah kita kelupas, seperti gambar 3 ini, lalu seperti gambar 4, kita kasih pupuk, lalu lapisi plastik pada luarnya dan ikat yang erat. Yang kedua yaitu stek. Stek merupakan menanam bagian potongan tumbuhan.
seperti gambar ini stek. Stek itu ada 3, stek batang, stek daun, lalu stek akar. Nah, di sini contohnya stek batang. Stek batang ini seperti pohon ketela contohnya. Lalu okulasi. Okulasi itu menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon lain yang sejenis. Cara-caranya seperti gambar. Lalu menyambung. Menyambung ini menyambungkan pada bagian puncak dahan atau pohon yang disambungkan ke dahan yang lain yang sejenis. Seperti di gambar, kita membelah pada tanaman yang akan kita sambungkan, lalu diikat. Yang kelima, merunduk. Merunduk ini dengan cara cabang dirundukkan dan ditimbun tanah. Selanjutnya yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami ini ada 5 macam. Yang pertama dengan menanam umbinya. Menanam umbi ini ada 2 jenis umbi, yaitu umbi lapis dan umbi batang. Umbi lapis seperti pada contohnya bawang merah yang berlapis-lapis itu. Lalu umbi batang itu ada tela. Yang kedua yaitu tunas. Tunas akan muncul pada pangkal batang, contohnya pohon pisang. Yang ketiga akar tinggal. Akar tinggal ini itu batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya itu seperti tanaman jahe, kunyit. Lalu geragih, yaitu batang yang menjalar di atas tanah. Terus yang kelima yaitu tunas adventif. Tumbuh tunas di tepi daun ini tuh mirip dengan stek daun. Gitu. Contohnya sosor bebek. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.